kita bertemu kembali di mata kuliah Manajemen Kredit pada materi analisa kredit. Pada sesi ini kita akan belajar perhitungan kebutuhan kredit modal kerja. Ya, seperti kita tahu ada ragam jenis kredit konsumsi, kemudian kredit investasi, dan ada kredit modal kerja. Nah, khusus analisa kredit yang akan kita pelajari ini adalah perhitungan kebutuhan kredit modal kerja. Nah, analisa yang kita lakukan akan berdasarkan pada data keuangan dari calon nasabah atau pemohon kredit yang mengajukan permohonan kredit kepada lembaga keuangan. Bagaimana nasabah mengajukan permohonan dengan berbagai kelengkapan persyaratan berkas ya. Salah satunya juga adalah data keuangan. Nah, untuk nasabah-nasabah tertentu yang memiliki skala usaha yang cukup memadai, tentunya juga dilengkapi didukung dengan laporan keuangan yang memadai. Nah, bila ada laporan keuangan yang sudah dilaksanakan dengan baik, tentunya kita sebagai pihak lembaga keuangan mudah dalam mengambil data dari laporan keuangan nasabah. Nah, bagaimana apabila calon nasabah kita belum melakukan pembukuan, jadi belum membuat laporan keuangan secara rutin ya, baik neraca, laba, dan laporan-laporan yang lain. Itulah tugas kita sebagai analis kredit. Jadi dari data yang kita lakukan pada saat wawancara pada calon nasabah untuk melengkapi data-data keuangan, kita susun sendiri neraca dan rugi labanya untuk kita selanjutnya kita evaluasi dalam analisa kredit. Apakah calon nasabah yang mengajukan permohonan kredit kepada kita layak untuk diberi pinjaman atau kredit? Seandainya layak, dalam nominal plafon berapakah calon nasabah yang mengajukan kredit kepada kita akan kita beri pinjaman? Oke, kita masuk ke dalam langkah penghitungan analisa kredit. Berikut ini adalah langkah penghitungannya ya. Kita akan mencari yang pertama adalah WCTO per periode kali OP kali proyeksi penjualan. Akan ketemu angka tertentu. Dari angka yang kita hasilkan, kita kurangi dengan angka net working capital atau NWC yang kita dapat dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Nah, dari hasil pengurangan tersebut akan ketemu apa yang disebut sebagai kebutuhan modal kerja dari calon nasabah kita. Tidak berhenti sampai di situ, karena untuk mengetahui kebutuhan real dari kredit modal kerja dari calon nasabah kita, harus kita kurangi kembali, lakukan pengurangan dengan hutang dagang yang dimiliki oleh calon nasabah kita. Apabila nasabah kita memiliki hutang dagang kepada pihak lain, ya, hutang dagang ya, bukan hutang kepada bank ya. Kalau hutang kepada bank itu beda lagi nanti ya. Nah, ini hutang kepada bank termasuk dalam hutang lancar. Nah, untuk faktor pengurang kebutuhan modal kerja ini adalah hutang dagang. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan WCTO? WCTO adalah working capital turnover, perputaran modal usaha atau modal kerja. Sedangkan OP adalah out of pocket expenses, yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan. WCTO didapat dari ITO ditambah RTO. ITO adalah inventory turnover atau perputaran persediaan, sedangkan RTO adalah receivables turnover atau perputaran piutang. Jika WCTO didapat dari ITO plus RTO, maka OP didapat dari
HPP plus biaya. HPP adalah harga pokok penjualan. Ya, harga pokok penjualan merupakan total pengeluaran biaya langsung oleh perusahaan yang timbul dari barang atau jasa yang diproduksi dan dijual dalam kegiatan bisnis dalam suatu periode. Nah, sekarang kita lihat NWC. NWC didapat dari AL, aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Apa yang dimaksud dengan aktiva lancar? Aktiva yang liquid, ya, bisa berupa uang cash misalnya, atau persediaan barang, nominal dari persediaan barang yang masih tersedia, yang belum laku, ya, yang belum terjual. Nah, HL adalah hutang lancar. Tadi ya, hutang pada bank itu merupakan hutang lancar. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan proyeksi penjualan? Proyeksi penjualan adalah bagaimana setiap tahun suatu usaha pasti memproyeksikan kenaikan atau peningkatan dari penjualan yang akan dicapai, yang akan diraih. Misalnya, tahun depan saya memproyeksikan bahwa penjualan saya akan naik 20% misalnya. Nah, ini 30% misalnya. Nah, ini 20%, 30% tersebut merupakan proyeksi penjualan. Nah, ini adalah langkah penghitungan untuk menghitung kebutuhan kredit modal kerja. Selanjutnya adalah lebih rinci untuk perhitungan WCTO, kemudian OP, proyeksi penjualan, NWC, dan sebagainya. Oh, satu lagi, periode yang di situ ya, bahwa WCTO per periode itu adalah periode di sini adalah periode waktu dalam usaha yang dilakukan dari suatu usaha. Jadi dalam 1 tahun dianggap 365 hari. Ya, 365 hari dianggap full berproduksi atau usahanya berjalan. Oke. Nah, ini dia keterangan dari langkah perhitungan tadi ya. WCTO didapat dari ITO plus RTO, kemudian OP dari HPP plus biaya, NWC dari aktiva lancar dikurangi hutang lancar. Nah, bagaimana mencari ITO atau perputaran persediaan? Didapat dari rumus persediaan dagang per harga pokok penjualan kali hari kerja. Hari kerjanya dalam 1 tahun adalah 365 hari. Kemudian rumus mencari RTO, perputaran piutang, yaitu piutang dagang per penjualan kali hari kerja. Oke, kita masuk ke dalam soal. Perhatikan contoh soal berikut ini. Berdasarkan laporan neraca dan laporan rugi laba calon nasabah per Juni 2007 diperoleh data sebagai berikut, ya. Penjualan mencapai angka 1.316.000.000. Kemudian, proyeksi penjualan tahun 2008 diproyeksikan akan naik sebesar 30% dari tahun 2007. Kemudian, HPP, harga pokok penjualan, adalah sebesar 1.160.000.000. Piutang dagang, jadi barang yang diutangkan ke pihak lain, bila dinominalkan adalah sebesar 156 juta. Kemudian persediaan barang dagangan sebesar 440 juta. Utang bank, ya, calon nasabah memiliki utang di bank lain sebesar 160 juta. Nah, selain memiliki utang bank yang merupakan hutang lancar, ternyata calon nasabah juga memiliki hutang dagang pada pihak lain, misalnya kepada grosir misalnya, ya, yang mengambil barang dagangan terlebih dahulu, pembayarannya di belakang. Nah, ini hutang, ya, sebesar 80 juta. Kemudian calon nasabah ternyata memiliki pengeluaran biaya untuk penjualan umum, termasuk administrasi, atau sebagai contoh untuk distribusi barang ke seluruh daerah misalnya. Nah, ini sebesar 88 juta. Nah, pada saat pengajuan, calon nasabah memiliki uang cash sebesar 4.800.000. Ini uang cash dalam usahanya, ya. Selanjutnya, dari data keuangan yang didapat dari neraca dan rugi laba tersebut, kita olah
ke dalam langkah penghitungan yang tadi ya, yang slide pertama tadi, yang ini. Nah ini ya, kita masukkan satu persatu di langkah detail pada keterangan. Oke, kita coba. Nah ini dia, WCTO sama dengan ITO plus RTO, OP sama dengan HPP plus biaya, NWC sama dengan aktiva lancar minus hutang lancar. Untuk mencari WCTO berarti kita cari terlebih dahulu ITO dan RTO-nya. ITO, persediaan dagang per HPP kali hari kerja. Kita lihat persediaan dagangnya tadi adalah 440 juta, kemudian HPP-nya 1.160.000, hari kerjanya 365. Oke, kita masukkan. Demikian ya. Akan ketemu angka 138,44. Ini angka ITO-nya. Setelah ketemu ITO, kita cari RTO-nya. Piutang dagang per penjualan kali hari kerja. 156 juta per 1.316 juta kali 365. Nanti silakan kalian cek kembali, cocokkan angkanya di soal tadi ya. Nah, ketemu di angka 43,26 untuk RTO-nya. Oke, sekarang ITO dan RTO ini kita masukkan untuk mencari WCTO ya. Ini dia, ini ITO-nya plus RTO didapat, WCTO-nya adalah 181,7. Langkah kedua kita mencari OP-nya, HPP plus biaya. HPP-nya sejumlah 1.160.000. Biaya yang dialami yang harus dikeluarkan berkaitan dengan usaha dari calon nasabah tadi adalah yang dikeluarkan sejumlah 88 juta. Ketemu OP-nya adalah 1.248 juta. Oke, selanjutnya kita mencari NWC. NWC didapat dari AL minus HL ya. Oke, aktiva lancar diperoleh dari data uang cash dan persediaan. Tadi persediaannya dinominalkan sejumlah 440 juta ya. Kemudian pada saat pengajuan calon nasabah memiliki uang cash 4.800.000. Jadi aktiva lancar yang dimiliki oleh calon nasabah adalah 444.800.000. Oke, kita masukkan dalam AL 444.800.000. Nah, ya, sekarang hutang lancar. Yang dimaksud dengan hutang lancar adalah diperoleh dari data hutang nasabah terhadap bank lain di bank lain sebesar 160 juta. Jadi kita masukkan NWC 444.800.000 dikurangi 160 juta, ketemu 284.800. Oke. Setelah ketemu angka WCTO, OP, NWC, kita ke langkah penghitungan untuk menghitung kebutuhan modal kerja. Nah, sebelumnya kita pahami terlebih dahulu proyeksi penjualan ya. Tadi pada data keuangan yang disampaikan oleh calon nasabah, proyeksi penjualan tahun 2008 direncanakan naik sebesar 30% dari tahun 2007. Jadi untuk angka proyeksi penjualan nanti pada saat masuk ke perhitungan bukan 130 yang dimasukkan tapi 100 plus 30. Nah ini ya, dengan demikian kenaikan penjualan di tahun 2008 adalah sebesar 100 plus 30 ya. Maksudnya bagaimana? Jika penjualan tahun 2008 dianggap sama dengan 2007 berarti nilainya adalah 100% tetap ya, 1. Oke. Nah, jika diproyeksikan naik sebesar 30% berarti 100% plus 30%. Nah, angka 130% ini yang akan dipakai dalam perhitungan kebutuhan modal kerja. Oke, kita lanjutkan.
Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan tadi ya. WCTO per periode kali OP kali proyeksi penjualan. Nah, ini kali 1, mohon maaf tampilannya agak berantakan ya, ketemu kali 130% proyeksi penjualannya, ketemu 807,6.644.056. Ini untuk angka WCTO per periode kali OP. OP-nya sebesar 1.248 ya, proyeksi penjualannya 130. Nah, sekarang kita mencari NWC-nya. NWC-nya tadi udah ketemu, AL dikurangi HL adalah 284.800 ya. 807.644.056 dikurangi 284.800 juta akan ketemu sebagai kebutuhan modal kerja, yakni sebesar 522.844.056 rupiah. Ini yang merupakan kebutuhan modal kerja dari calon nasabah kita. Akan tetapi kita tidak bisa memberi pinjaman sebesar ini. Karena apa? Karena dari berdasar data yang diajukan calon nasabah memiliki hutang dagang di pihak lain, yakni sebesar 80 juta. Ini menjadi faktor pengurang ya. Jadi 522.844.056 dikurangi 80 juta. Hasilnya adalah 442.844.056. Ini yang merupakan kebutuhan real kredit modal kerja. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisa di atas, maka plafon kredit yang direkomendasikan adalah sebesar 442.844.056 atau dibulankan menjadi 443 juta rupiah. Ini plafon pinjaman yang layak kita berikan terhadap calon nasabah pemohon kredit. Demikian analisa kredit perhitungan kebutuhan kredit modal kerja. Semoga bermanfaat dan terima kasih.